Selamat siang guys, ini waktu menunjukkan jam 11 siang. Kita masih menggarap lahan yang ada di sebelah barat. Di sini luasnya kita sebutkan di luas 1600 meter. Dan ini masih kita kerjakan untuk pembersihan lahan. Dan ini sampah-sampah kita bakar karena sampah-sampahnya masuk ke area lahan kita dari sungai. Jadi ada yang membuang sampah dengan sembarangan. Dan sampah ini masuk ke sawah-sawah sampai ke hulu dan hilir. Dan ini sangat mengganggu sekali. Dimohon bagi pemirsa yang masih membuang sampah sembarangan untuk menghindari membuang sampah secara sembarangan, dan sampah-sampah bisa dikumpulkan di tukang yang biasa pengumpul sampah ini. Dan lahan ini perlu kita olah, kita cangkul supaya rumputnya hilang dan tanahnya menjadi gembur dan bisa kita tanami, supaya memudahkan untuk proses tandur tanaman pertaniannya. Kita rencana menggunakan lahan ini untuk kita tanam dengan jagung, karena jagung ini relatif hamanya lebih sedikit dan waktu panennya tidak terlalu lama. Untuk jagung yang kita pilih di sini ada beberapa macam, ada yang jagung manis, jagung hibrida, dan jagung super. Dan untuk jagung manis ada yang pertumbuhannya antara 50 hari sampai 70 hari, dan kecepatan pertumbuhan itu bermacam-macam, ada yang berkualitas cepat, ada yang lama. Dan ini perlu kita cangkul ya, kita bersihkan, kita bikin bedeng-bedeng seperti ini dan kita cangkul. Kita membuat parit-paritnya dulu. Kembali lagi untuk bibitnya, kita sudah membeli bibitnya, jadi mau segera kita tanam secepatnya. Mungkin kalau kita cangkul secara manual ini membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang cukup banyak, karena keterbatasan tenaga. Keterbatasan tenaga ini karena sekarang sedikit orang yang berminat di pertanian. Kenapa sedikit yang kurang berminat untuk mengolah pertanian? Mungkin ada yang bisa menjawabnya, masalah-masalah pertanian. Kenapa kita untuk mengolah pertanian ini kesulitan atau tidak berminat? Pertama-tama mungkin kita ambil sampelnya, karena hasil pertanian itu cuma sedikit. Kedua, yang selanjutnya adalah pertanian itu ya kotor ya, kita harus berkubang dengan lumpur, dengan tanah seperti itu. Kemudian di luar itu juga panas ya, panas, tidak ada AC, jadi anginnya angin alami. Beda dengan yang di perkantoran. Kalau perkantoran bisa menggunakan AC yang dingin dan tidak panas. Kalau di luar seperti ini pasti panas dan berkeringat dan cukup melelahkan ya. Dari hasil melelahkan itu hasilnya tidak pasti. Tidak pasti karena bisa menghasilkan panennya ataupun gagal panen. Ketika gagal panen kita malah rugi, kita sudah keluar tenaga, biaya, tetapi gagal panen, dan karena rugi kita malah keluar biaya dan tombok istilahnya ya, tombok untuk biaya macam-macam, tapi tidak ada menghasilkan hasil. Karena di sistem kita belum ada
sistem yang melindungi petani gagal panen. Mungkin kalau di banyak sistem asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi kecelakaan, kebakaran, itu ada ya. Tapi kita belum ada namanya sistem asuransi pertanian, di mana itu akan melindungi petani bila mana terjadi gagal panen dan hasil panennya di bawah standar yang harusnya diperoleh, di mana hasilnya lebih kecil daripada biaya produksinya. Mungkin dari pemerintah atau pihak pakar-pakar yang ahli dalam bidang asuransi, ini salah satu bidang yang akan sangat membantu petani untuk menghasilkan atau produksi pertanian biar bisa swasembada pangan tanpa mengimpor dari negara lain. Kalau kita tergantung dengan negara lain, devisa kita habis ya. Sedangkan tanah kita itu tanah yang subur, tapi sistem belum ada di sini. Sekarang dibilang zaman canggih, tapi belum ada yang menyasar ke sistem pertanian seperti ini. Nah, mungkin alih-alih ini saatnya potensi ini dikembangkan ya. Potensi ini sebagai lahan yang membidangi bidang pertanian. Mungkin sudah ada perusahaan yang membidangi bidang transportasi semacam Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lainnya. Itu membantu orang mendapatkan transport yang cepat, mudah, dan bisa relatif harga bersaing. Ada juga mungkin startup yang di bidang perikanan, sudah ada e-fishery ya. Jadi itu kemudian untuk ke petani mungkin perlu digapai lagi ya. Nah, untuk konsepnya memang membangun sistem itu tidak mudah, karena selain perlu kode pemrograman, juga sudah punya sistem alur atau flowchart membangun database yang menggunakan kecerdasan AI mungkin ya. Sekarang bisa menggunakan kecerdasan AI atau artificial intelligence untuk membantu memikirkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Atau mungkin ada yang mau kolaborasi dengan kita, memulainya. Kita buka juga ya bersama sahabat OP. Kita memulai startup pertanian yang memberikan asuransi kepada petani. Dan ini mungkin lebih cocoknya kalau ada kerjasama dengan pemerintah, BUMN, Dinas Pertanian, Departemen Pertanian dan Perikanan. Mungkin ada pemirsa yang dari bidang-bidang tersebut bisa menghubungi kita. Kita bisa sharing-sharing bersama-sama ya. Sharing-sharing bersama-sama untuk memikirkan hal-hal yang menyangkut bidang pangan, pertanian, dan perikanan. Dan
itu bisa memacu orang muda, anak muda untuk kembali berminat mengolah pertanian untuk mata pencaharian atau menghidupi kebutuhan sehari-hari kita ya. Karena anak muda juga sekarang membutuhkan mencari pekerjaan itu sulit. Kesulitannya itu dari persaingan yang ketat di sektor jasa ya. Ya maunya instan, menghasilkan, tidak melalui proses. Nah ini kalau di pertanian itu mengikuti alur proses secara alami yang dibantu dengan peran serta tangan manusia, teknologi, supaya lebih efisien saja. Oke. Untuk pertanian yang perlu dikembangkan, mungkin karena di Indonesia ini makanan utama adalah nasi, tidak bisa lepas dari nasi, maka pertanian bidang padi ini yang bisa lebih difokuskan. Selain itu ada bahan pakan lainnya selain padi atau beras, yaitu jagung, umbi-umbian atau yang lain-lainnya. Nah mungkin ada pemirsa yang punya komen dengan bahan pangan alternatif selain beras, apa dari sisi waktu, kecepatan pertumbuhan yang lebih cepat dan bisa menjadi komoditas untuk domestik lokal, kebutuhan sendiri maupun bisa tembus ke ekspor. Karena ada yang rencanakan bilang yang bebas dari hama itu seperti tanam kopi ya. Banyak yang industri yang warung-warung, resto-resto itu menjual kopi. Memang manfaat kopi memang ada manfaatnya untuk merileks, bikin rileks atau bikin segar ya. Dan kopi itu banyak disukai dari orang-orang Barat atau orang-orang Eropa, Amerika untuk kesukaan Java Coffee, Java Kopi ya, Java Kopi. Java Kopi itu terkenal dari Jawa, yang dulu sempat populer di era Belanda atau VOC. Itu tanam kopi itu sangat melegenda ya, komoditas yang bisa diekspor. Selain kopi, mungkin ada tanaman buah-buahan. Di sebelah sini ada yang menanam pepaya ya, tapi kita pantau lihat tidak terlalu bagus dari sisi pertumbuhannya karena perawatannya masih tradisional, belum menggunakan pupuk ataupun cara-cara efisien supaya hasil pertaniannya itu bagus, buahnya banyak dan besar-besar dan rasanya rasa yang enak. Kalau buah-buahan yang dicari biasanya rasanya yang manis ya. Kalau buah pepaya, mungkin ada buah jeruk, buah semangka. Untuk semangka sendiri pertumbuhannya sangat cepat ya, bisa 50 hari juga bisa ada yang berbuah ya. Yang untuk semangka yang disukai adalah semangka non biji, karena orang nggak repot membuang biji-bijinya. Nah, kemudian ada yang lainnya, mungkin tumpang sari antara jagung dan semangka.
Jadi di sebelahnya jagung ditanam dengan tanaman semangka. Rebuannya hampir bisa bersamaan ya. Dan untuk hamanya ini belum banyak kita ketahui. Mungkin kalau belalang itu makan daun-daunnya, bisa jadi akan menghabiskan daun yang mengakibatkan tanamannya tidak subur atau pertumbuhannya tidak baik. Pengusaha petani yang sudah senior bisa memberikan arahan kepada kita. Kita terbuka lebar untuk berkomunikasi di bidang pertanian, pengolahan hasil pertanian yang selain bidang produksi juga pemasarannya. Jadi bisa diproduksi dengan baik dan bisa dipasarkan dengan baik juga. Karena ada juga yang sekarang itu untuk menjual hasil pertanian itu bakul pari ibaratnya ya, atau bakul padi itu sulit ditemukan, nggak seperti zaman beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu masih banyak yang menampung hasil pertanian dari petani-petani. Karena petaninya menyusut, yang penampung pengepulnya juga menyusut. Nah, ini dilematis ya. Semuanya sudah menyusut semuanya. Hal ini kalau enggak diantisipasi dengan baik, diperkirakan kita akan menjadi negara pengimpor bahan pangan yang penduduknya semakin banyak, tetapi produksinya malah menurun. Nah, menurut kalian gimana guys? Sahabat-sahabat OP di sini mungkin bisa ngasih komentarnya mengenai hal-hal yang kita bahas tadi ya. Oke, kita break dulu, kita selesaikan sesi ini, dan jangan lupa di like dan di komen dan di share ya.